Enggak kok kemudian dicari-cari saja kesalahannya, dituduh yang enggak. Coba tuduhan terakhir nopo? Pak Prabowo pacaran karo Teddy. Kuwi nalare nang ndi gitu. Bawalah itu ke ranah hukum. Jikalau itu dibawa ke ranah hukum, jelaslah seperti apa perkara itu di hadapan masyarakat. Tetapi jikalau tidak ada hal itu dibawa kepada ranah hukum, kami minta Bapak Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya harus berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Gus Miftah ya, yang akhirnya itu berspeak up terkait tuduhan yang disampaikan oleh Mbah Sengkuni kepada Teddy dan juga Prabowo ya. Tidak main-main, Prabowo dituduh pacaran dengan Teddy. Ada Sengkuni. Kata Gus Miftah gini, nalarnya di mana? Aduh. Saya justru heran gitu loh. Gus Miftah lah kok tanya nalarnya di mana gitu loh. Emangnya Mbah Sengkuni itu bisa bernalar? Hah? Emangnya Mbah Sengkuni itu punya otak? Kalau begini, kira-kira yang salah siapa? Mbah Sengkuni apa Gus Miftah? Ya Gus Miftah lah. Mbah Sengkuni itu nggak punya otak, ya kan? Makanya dia nggak bisa bernalar. Aduh, yang jelas teman-teman ya, makin kesini makin banyak pihak yang meminta agar Mbah Sengkuni ini segera diproses secara hukum ya. Saya sangat sependapat dan sepakat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Prabowo pacaran karo Teddy. Kuwi nalare nang ndi gitu. Soalnya kalau matur kali Buya KPP, Buya ayo dongake Indonesia lah. Bener, kalau kita punya satu jatah doa itu mustajabah. Doakan pemimpin untuk maslahat. Enggak kok kemudian dicari-cari saja kesalahannya, dituduh yang enggak. Coba tuduhan terakhir nopo? Pak Prabowo pacaran karo Teddy. Kuwi nalare nang ndi gitu. Ngarani Pak Seskap Teddy gay. Niku nyuwun sewu. Itu bukan tuduhan yang ringan loh, niku nyuwun sewu. Ini lah bocah-bocah YouTuber sampai motong-motong kalimat-kalimat seperti itu diviralkan. Itu undang-undang ITE loh. Itu lebih dari iyakum wadzonna fa inna dzonna akdzibul hadis. Itu fitnah sudah. Bukan hanya suudzon. Saya itu berteman baik dengan Seskap Teddy. Gus Kausar juga kenal. Beliau dulu juga menikah. Dari mana tuduhan tidak mendasar? Seskap Teddy adalah gay yang pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Ya Allah. Wila nggih kebablasan to. Umpama ora seneng, ya wis. Mila kula matur to, dadi wong pinter kaya Gus Kausar supaya manfaat ilmune, utawa dadi sugih kaya Miftah supaya manfaat bondone. Kalau enggak jadilah orang baik. Kalau enggak bisa baik, diam. Bu, menang. Diam adalah emas. Maka para suami istrinya minta emas, suaminya diam. Tapi nggih lumrah mawon jan Ibu ya. Wah Buya saya sangat. Sajene lak Syekh Mutawali As-Sa'rawi dawuh ngeten. Idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fasilun. Kalau kamu tidak ada orang yang menghasutimu, tidak ada orang yang membencimu, tidak ada orang yang memusuhimu, ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang gagal.
Maka saya punya prinsip, lebih baik dibenci, lebih baik dikomentari daripada tidak dilihat sama sekali. Nah, ya, yang bagian emas-emas tadi tidak perlu saya bahas teman-teman ya. Yang ingin saya bahas adalah pernyataan Gus Miftah di bagian depan. Fitnah keji kepada Presiden dan Teddy, gitu. Iya, ini bisa kena pelanggaran Undang-Undang ITE. Kok bisa-bisanya ya Mbah Sengkuni itu menuduh Prabowo itu pacaran dengan Teddy. Ini tuduhan kedua loh. Tuduhan pertamanya adalah ya Teddy ini dianggap ya mengalami penyimpangan gitu ya, mengalami kelainan lah begitu. Ya kan? Nah, itu tuduhan pertama. Tuduhan keduanya, Pak Prabowo dianggap pacaran dengan Teddy. Nalarining endi katanya Gus Miftah. Sekali lagi saya tanyakan, nalar yang mana Gus? Emangnya Mbah Sengkuni bisa bernalar? Emang Mbah Sengkuni punya otak? Lanjut. Ngomongin tentang letkol Teddy, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya, ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya, Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran. Ya, saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya. Cek betul, pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacot terlalu banyak. Ya, jadi itu kewenangan Panglima TNI. Masa kita mau diintervensi terus? Kami sudah baik-baik loh, bekerja profesional. Kalau memang diputuskan seperti ini, ya kami ikut. Nah, ini harus ditindak ini Pak Komandan, ya. Jangan dibiarkan itu Pak Komandan, walaupun ketua partai nggak ngurus, ya kan? Partai apaan itu ya kan? Hah? Udah Pak Komandan ya, tempuh langkah hukum. Ya, tempuh langkah hukum itu Pak Komandan. Mbah Sengkuni itu jangan didiamkan saja, karena kalau didiamkan itu justru memberikan efek buruk terhadap presiden, bukan presiden ya. Presiden ya, penegakan hukum di Indonesia. Iya. Hajar Pak Komandan ya. Coba kita kilas balik lagi teman-teman ya, pernyataan Gus Dur sekira 26 tahun yang lalu ya, ketika membicarakan Mbah Sengkuni ya. Ini dia. Amin Rais, sebar hoax tentang Seskap. Ingat kata Gus Dur. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Dia penipu yang ingkar janji pada kiai. Dulu memohon Gus Dur jadi presiden, malah dia sendiri yang melengsarkan. Janji dan sumpah saja dilanggar, sekarang mau atur mandat puluhan juta rakyat. Jangan mau tertipu manuver politik orang yang rekam jejaknya cuma jago ingkar janji. Rakyat sudah cerdas, fokus kerja, dukung Prabowo Gibran. Stop bikin gaduh. Nah, apa katanya tadi yang kita dengar bukan bareng-bareng? Profesor Dr. Sengkuni adalah penipu. Dan omongan Gus Dur ya 26 tahun yang lalu. Lah kok bener gitu loh. Tapi terungkapnya itu sudah lama. Pertama jadi gelandangan politik ya kan. Setelah Gus Dur sudah pulang ke rahmatullah ya, baru terbukti. Dan yang kedua benar-benar penipu. Setelah Gus Dur sudah nggak ada lagi. Aduh, ada lanjut. Isi video itu hoax dan akan mengambil langkah sesuai undang-undang yang berlaku. Kok baru ditindaklanjutin ya? Kemarin-kemarin kemana? Kok hanya congore cangkeme Amin Rais yang busuk aja yang ditindaklanjuti? Itu banyak tuh, Rocky Gerung juga pernah membangsat-bangsatkan Pak Prabowo. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Kenapa kok tidak diproses? Jangan hanya cangkeme Amin Rais saja dong.
Sekalian aja itu cangkeme Rocky Gerung dan orang-orang yang pernah membangsat-bangsatkan Pak Prabowo. Selama ini kerjanya kemana aja? Gak hanya Amin Rais doang tuh. Cangkeme Amin Rais gak hanya Pak Prabowo juga. Kudune kasih pelajaran itu congore Amin Rais yang busuk itu. Salam maras ya guys. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin diawali terhadap pembahasan Kuni saja dulu ya kan. Kalau si roti gulung, terus buzzer-buzzer kebo ya, anak-anak abah yang omongannya pedas ya, suka mencaci, memaki, bahkan memfitnah, itu biarlah nanti gelombang kedua. Minimal itu ada shock terapi dulu, ada contoh bahwa orang yang suka bacot itu ditindak oleh pemerintah, kan begitu toh? Iya. Udah ya pemerintah, jangan nunggu lama ya. Langsung itu proses yang namanya pembahasan Kuni ya. Iya ya, lanjut. Terkait dengan isu mengenai Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, disebut Letkol Teddy, viral di media, di mana Amin Rais mengatakan bahwa Letkol Teddy terkategori seorang titik-titik alias G katanya. Saya nggak mau menyebutkan terlalu bablas. Kalau Pak Amin Rais langsung ya. Saya tetap mau sampaikan sebagai aktivis dan kami praktisi, bawalah keberatan itu kepada ranah hukum karena dia adalah diduga delik aduan absolut, yaitu fitnah dan pencemaran nama baik. Karena Pak Amin Rais menyebutkan nama, bahkan dikatakan oleh dia bahwa Ibu Titi Soeharto, mantan istri daripada presiden, pun menyanyikan lagu, katanya ada pihak ketiga. Bawalah itu ke ranah hukum. Jikalau itu dibawa ke ranah hukum, jelaslah seperti apa perkara itu di hadapan masyarakat. Tetapi jikalau tidak ada hal itu dibawa kepada ranah hukum, kami minta Bapak Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya harus berbicara supaya tidak jadi bola liar ini kemana-mana. Pastikan bahwa Anda seorang perwira yang mampu menjelaskan ini. Jangan diam saja, supaya terang benderang untuk kalangan, terutama generasi Gen Z. Hari ini saya tetap mendesak supaya Presiden Prabowo Subianto supaya tidak usah terlalu banyak berkelakar dan bercanda gurau, sebab negeri kita sudah mengarah kepada arah banyak pendapat. Saya masih berbicara terkait dengan arah banyak pendapat. Kalau ditanya apa pendapat saya terkait dengan negeri ini hanya dominan dengan apa yang disebut euforia. Masih banyak penegakan hukum yang belum sampai kepada apa yang dimaksud daripada hukum itu dibuat. Jejak hukum harus kita ketahui. Jejak pendapat harus kita ketahui. Karena ada jejak hukum yang tidak kunjung selesai, maka ada jejak pendapat dari banyak orang. Pendapat saya, pastikan bahwa hukum itu adalah panglima, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi hukum itu, kata orang saudara kita dari Jawa, landep tajam. Presiden Prabowo Subianto supaya mendesak Letkol Teddy untuk klarifikasi supaya tidak simpang siur beritanya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kau ganteng. Laki-laki nggak? Laki-laki, Pak. Siap? Siap, Pak. Kau ganteng. Laki-laki nggak? Siap, Pak. Ada pacarmu ya? Kapan mau menikah? September, Pak. Iya. Kalau laki-laki ganteng itu ya ada pacarnya. Siap, Pak. Kau ada pacarmu kan? Saya kira demikian. Tadi saya beneran ke sana. Saksi yang berjaya. NKRI. Harga mati. Komando. Integritas kokoh patriot sejati. Nah, saya sudah berhasil mengekstrak kesimpulan yang disampaikan oleh sekumpulan orang yang baru saja kita saksikan ya. Walaupun omongannya itu agak berembulut-embulut sedikit ya kan. Tapi intinya kita bisa mengambil benang merahnya, konklusinya bahwa pemerintah itu jangan diam saja ya, jangan diam saja menanggapi tuduhan Mbah Sengkuni ya kan. Dan Pak Prabowo jangan banyak euforia saja. Laporkan itu Mbah Sengkuni ya kan, biar menjadi pelajaran bagi yang lain. Kan seperti itu toh. Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.